Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Bandung dan Jawa Barat. Anda menyaksikan CNN Indonesia Forward bersama saya Kiki Haryadi. Akhir Juli lalu pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandung menyerahkan 52.010 kartu identitas anak atau KIA. Jumlah ini menjadi yang terbanyak di Indonesia dan mendapatkan rekor muri. Untuk membahasnya saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Tumpal Sitompul, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Bandung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ada Ibu Uum Sumiati. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga ada Bapak Tatang Muhtar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Bapak Ahmad Asikin. Beliau adalah Kasih PAUD Disdik Kota Bandung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan juga Ibu sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas mengenai kartu identitas anak yang merupakan bagian dari Hari Anak Nasional begitu ya. Saya ingin ke Kejari terlebih dahulu, ada Bapak Tumpal Sitompul. Pak Tumpal, boleh diceritakan Pak, bagaimana awalnya tercetus kolaborasi ini Pak dan apa yang mendasari ide ini Bapak? Baik, terima kasih Mas Kiki atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan bahwasanya Kejaksaan RI ini tidak hanya kemudian dipandang untuk menjalankan fungsi penindakan dan penuntutannya saja, tapi melalui tugas pengacara negara, ya, melalui bidang perdata dan tata usaha negara, ya kami punya kewajiban juga untuk memastikan terpenuhinya kepentingan hukum hak atas masyarakat. Nah, kaitannya ini kita bicara soal anak. Nah, kami juga kemudian dapat mandat yang besar dari undang-undang untuk kemudian bisa berkontribusi secara positif dalam upaya untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional. Nah, di setiap aspeknya tuh Mas Kiki. Nah, salah satu aspeknya kita bicara soal pembangunan manusia. Nah, pembangunan manusia yang unggul dan berkualitas tentunya tidak bisa dilepaskan atas keberpihakan kita terhadap anak tentunya. Nah, dan kita juga tahu bahwasanya anak ini juga masuk dalam kelompok rentan yang tentu kemudian harus dipenuhi dan dilindungi hak-haknya. Nah, kaitannya juga ini dengan hak anak atas identitas diri. Yang melalui kegiatan ini kita coba untuk terbitkan kartu identitas anak. Nah, dari kartu identitas anak ini kemudian diharapkan ini bisa kemudian meningkatkan pendataan begitu ya, dan juga kemudian untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan pelayanan publik yang dapat menyentuh hak terbaik bagi si anak. Nah, kita menyadari bahwasanya kerja-kerja ini bukan kerja-kerja sendiri begitu ya, ini kerja-kerja bersama yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar lintas sektoral untuk saling melengkapi, saling mengisi ya dalam ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing instansi. Dan alhamdulillah dalam prosesnya ya kita awali kemudian dengan sosialisasi Mas Rizky ya. Ini bagian dari upaya kita untuk mengedukasi betapa pentingnya tadi kartu identitas anak. Setelah kemudian kita melakukan sosialisasi, kita juga menerbitkan imbauan yang kita sampaikan kepada seluruh pimpinan sekolah. Setelah itu kemudian kita buka pendaftaran. Pendaftaran itu ada di Posko Ramah Anak Kejaksaan di Kota Bandung. Dan setelah itu, setelah data terkumpul, kita sampaikan ke teman-teman di sudut dapil untuk kemudian bisa diterbitkan KIA-nya. Dan alhamdulillah dari proses tersebut kemudian diterbitkan sejumlah 52.010 kartu tadi ya. Baik. Ya. Oke, Pak Tumpul, saya ingin ke pemerintahan dulu. Saat ini diwakili oleh 3 dinas. Saya ingin ke Bu Uum terlebih dahulu. Bu Uum, bisa dijelaskan Bu, seperti apa sebetulnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyerahan KIA ini, Ibu? Ya, baik, sebelum berbicara ke penyerahan KIA, mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa perlindungan anak itu di dalamnya menyangkut terkait dengan bagaimana agar salah satunya pemerintah itu bisa memberikan perlindungan, kemudian menjamin dan juga memenuhi hak anak agar bisa hidup, tumbuh dan berkembang, kemudian juga bisa berpartisipasi, termasuk juga
tidak mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Oke. Nah, dalam bentuk pemenuhan hak anak itu, selain tadi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, kemudian juga hak untuk mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi, di dalamnya juga menyangkut beberapa hak yang lainnya. Jadi selain itu juga ada hak pendidikan, hak kesehatan, termasuk di dalamnya adalah undang-undang mengamanatkan bahwa semua anak yang lahir juga harus mendapatkan identitas, harus mendapatkan nama termasuk kewarganegaraan. Nah, tanggung jawab siapa ini? Perlindungan anak itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat dan juga keluarga termasuk di dalamnya orang tua. Satu di antaranya berkaitan dengan identitas ini, kita berbicara sebetulnya akta kelahiran dan kartu identitas anak. Ya, jadi itu untuk memenuhi salah satu legalitas bagi perlindungan terhadap si anak yang bersangkutan. Nah, pemenuhan hak ini tentunya sebagai bentuk satu kebijakan bagaimana bahwa upaya pemerintah daerah dalam hal ini Kota Bandung bagaimana mewujudkan Kota Bandung ini sebagai kota yang layak anak dari sisi pemenuhan hak sipil, dari hak sipil dan kebebasan. Jadi pada saat muncul inisiatif Kota Bandung bersama Kejari kita berkolaborasi untuk pemenuhan kartu identitas anak ini, tentunya kami sangat menyambut baik bahwa program ini akan semakin meningkatkan satu bentuk kepedulian atau perhatian kita pemerintah Kota Bandung agar hak anak di Kota Bandung ini semakin lebih meningkat lagi. Seperti itu. Baik, jadi bentuk kolaborasinya nyata begitu ya antara Kejari dan juga DP3A begitu ya Bu ya. Nah kemudian saya ingin ke Pak Tatang. Pak Tatang tentu saja di Sdukcapil tidak hanya sekedar untuk mencetak kartu saja, KIA-nya begitu Pak di wilayah Kota Bandung. Boleh dijelaskan Pak, peran dari Sdukcapil terkait hal ini seperti apa Bapak? Ya, menyambung apa yang sudah disampaikan Ibu Kadis tadi, bahwa pertama terkait dengan Kota Layak Anak, kita ini ada di kaitan dengan pemenuhan hak sipil. Pemenuhan hak sipil salah satunya terkait dengan kartu identitas anak ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sebagai salah satu dinas yang bertugas dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan. Ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan di dalam penyelenggaraannya ini tidak kurang dari 20 jenis layanan, Mas. Jadi dari mulai lahir sampai meninggal. Nah, terkait dengan kartu identitas anak sendiri, ini telah diatur dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk anak-anak kita untuk diberikan identitas ini? Yang pertama terkait dengan meningkatkan pendataan. Jadi kita ketahui bahwa tertib administrasi kependudukan ini menjadi sangat penting karena produk daripada Admindukcapil ini akan menjadi dasar dari semua layanan publik. Kemudian juga terkait dengan perlindungan dan pelayanan publik. Jadi anak-anak kita juga dengan kartu identitas anak, tentu saja dia sudah memiliki data dan itu bisa digunakan untuk kepentingan anak itu sendiri. Untuk macam-macam, bahkan termasuk juga untuk tabungan. Saat ini ada tabungan junior dan seterusnya. Nah kemudian yang ketiga tentu saja sebagai tugas negara dalam rangka pemenuhan hak konstitusional bagi anak itu sendiri. Sehingga sejak dini anak-anak itu sudah kita penuhi haknya. Nah, bagaimana terkait dengan upaya Kota Bandung dalam rangka pemenuhan ini adalah merupakan kegiatan yang sangat indah dan Pak Wali Kota selalu menyampaikan bahwa tagline Kota Bandung itu kolaborasi. Kita tidak sedang berkompetisi, tapi kita berkolaborasi. Dan ini merupakan gagasan yang sangat brilian saya kira dari Pak Kajari, dan kita selain dari yang kita lakukan saat ini, sesungguhnya kegiatan-kegiatan untuk percepatan KIA ini sudah kita lakukan, baik melalui layanan-layanan kita, karena untuk di Sdukcapil Kota Bandung ini, selain ada kantor dinas, Mas, kita ada 30 kecamatan di sana melayani KIA. Kemudian kita juga ada
6 gerai layanan. Baik. Itu juga melayani untuk kartu identitas anak. Oke. Kemudian kita juga ada melalui mobil pelayanan keliling. Dan ini kita selalu berkolaborasi dengan Disdi Kota Bandung. Jadi memang layanannya banyak, kemudian juga terintegrasi. Jadi tidak hanya sekedar kartu saja begitu Pak Tatang ya? Betul. Oke, saya ingin ke Disdik. Pak Ahmad, ini kan yang menerima kan pada usia sekolah begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana penjelasannya dan juga peran Dinas Pendidikan Kota Bandung ketika KIA itu sudah didapatkan oleh anak-anak Pak? Seperti apa Bapak? Ya, terima kasih Mas Kiki. Alhamdulillah memang sasaran untuk KIA itu adanya di Dinas Pendidikan, karena anak usia sekolah itu adanya di Dinas Pendidikan, baik usia PAUD, usia SD maupun usia SMP. Nah, ini program yang sangat baik yang sudah digagas oleh Kejaksaan, berkolaborasi dengan Disduk Capil, dengan DP3A, dan dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu memiliki sasarannya di anak usia sekolah. Dan alhamdulillah dengan program ini sudah ada percepatan sebanyak 52.010 siswa yang sedang sekolah di Kota Bandung yang mendapatkan kartu KIA. Nah, dan ini kalau di PAUD itu terkait dengan PAUD Holistik Integratif. Artinya KIA ini salah satu indikator PAUD di Kota Bandung Holistik Integratif. Artinya setiap siswa memiliki kartu identitas anak sebagai perlindungan untuk anak di Kota Bandung mendapatkan hak-haknya, tadi sudah disampaikan sebagai hak konstitusi, kemudian pelayanan publik. Jadi dengan adanya program ini sangat luar biasa yang digagas Kejaksaan. Kita percepatannya cukup tinggi dari target, kalau nggak salah targetnya 50.000 ya Pak Kejati, tapi akhirnya tembus ke 52.000 gitu ya. Jadi ternyata antusias sekali satuan pendidikan untuk mendaftarkan anak-anaknya mendapatkan kartu identitas anak. Jadi kemarin juga ketika kita pembagian kartu banyak yang menanyakan, Pak kapan lagi ini ada program seperti ini, berarti antusiasnya cukup tinggi. Oke, antusiasmenya cukup tinggi, kemudian kolaborasinya sangat terlihat jelas dari Kejari dan juga 3 dinas di Kota Bandung. Bapak dan Ibu, perbincangan kita akan dilanjutkan, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Wargi Jawa Barat, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali untuk membahasnya lebih dalam. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam CNN Indonesia Forward. Awali hari dengan dialog penyejuk hati. Agama ini sejatinya memang didesain dari awal itu sebagai agama yang penuh dengan as-salam. Dia memberi kedamaian kepada siapapun, Mbak Eva. Allah membukakan pintu keberkahan dengan basmalah. Saksikan Gapai Kemuliaan Senin sampai Jumat jam 4 pagi lewat 45 menit serta Sabtu dan Minggu jam 5 pagi di CNN Indonesia. Good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Para aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta seminggu sekali wajib menggunakan transportasi publik. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan, pemberi solusi bagi kehidupan. Wadah mereka untuk berkreasi, untuk aktualisasi. Satu bayi itu menghasilkan 1 kilo lebih popok sekali pakai. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia.
Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Kalau laki-laki boleh bermimpi, demikian juga perempuan. Dan berilah kesempatan yang sama bagi mereka. Di konten kreator jangan cuma memikirkan konten, pelajarlah delivery. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar. Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Waspada terhadap kejahatan yang terjadi di sekitar. Menemani pagi Anda, ikuti rangkuman berita kriminal yang terjadi di Indonesia. Pelaku pencurian hewan ternak di wilayah Ciamis, Jawa Barat berhasil dibekuk petugas. 2 pelaku dan barang bukti 6 ekor kambing turut diamankan aparat. Jangan lewatkan Lacak Kriminal, Senin sampai Jumat jam 12 siang lewat 15 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Meski perayaan May Day telah berlalu, kesetaraan dan kesejahteraan pekerja masih menjadi sorotan. Para pekerja seni hingga pekerja rumah tangga terus mendorong perbaikan sistem ketenaga kerjaan. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 6:30 malam live di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan sejumlah narasumber mengenai kartu identitas anak dalam rangkaian Hari Anak Nasional. Saya ingin kembali ke Pak Tumpal. Pak Tumpal, bagaimana Pak perwujudan dari memperkuat perlindungan hukum anak serta memperluas akses terhadap pelayanan publik sejak usia dini? Dan saya dengar juga bahkan ada posko ramah anak ya Pak di kantor Kejari Bandung. Ya, baik, terima kasih Mas Kiki. Jadi terkait kartu identitas anak ini kan sebenarnya diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Nah, di situ disebutkan kewajiban pemerintah ya untuk kemudian memberikan identitas ya kewarganegaraan kepada setiap warga negara ya secara nasional. Nah, itu kemudian adalah tugas kewajiban kami untuk memastikan bahwasanya pengakuan hukum itu bisa terpenuhi. Nah, itu bagian dari tadi yang ditanyakan mengenai bentuk perlindungan hukum. Di satu sisi juga kami ingin juga memitigasi resiko ya kaitannya dengan resiko yang dimungkinkan muncul ketika anak tidak memiliki bukti identitas diri. Ini banyak ya, antara lain misalkan adanya pemalsuan identitas atau mungkin bisa jadi kaitannya dengan illegal adopsi. Ya, jadi ini praktik kejahatan yang sering kali timbul manakala kemudian anak ini tidak memiliki bukti identitas diri ya, tidak terdata ya, sehingga kemudian tidak bisa diverifikasi atas identitas diri seseorang anak tersebut. Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung juga kami membentuk yang namanya posko ramah anak. Jadi posko ini semacam ruang begitu ya, forum untuk memfasilitasi sebenarnya memudahkan masyarakat untuk mengakses ya segala layanan informasi kaitannya mengenai hak apa saja sih yang kemudian bisa dimiliki oleh anak gitu ya. Sehingga kemudian informasi itu bisa semacam edukasi bagi masyarakat ya. Jadi posko itu juga bisa digunakan untuk masyarakat bisa menyampaikan segala aduannya ya, manakala kemudian ada segala bentuk penyimpangan yang kaitannya dengan mengurangi yang berbicara soal tindak pidana kekerasan anak misalkan. Itu bisa kemudian disampaikan melalui forum posko ramah anak tersebut. Jadi memang ada medianya bagi masyarakat begitu untuk mempermudah aksesnya dari masyarakat menuju ke Jari. Nah, ini kan KIA erat kaitannya dengan Hari Anak Nasional. Ini yang punya hajat ini DP3A Kota Bandung, Bu Uum. Saya mau tanya Bu, terkait dengan wujud pemenuhan hak sipil anak dalam pemenuhan identitasnya, kiranya bisa menyampaikan kepada kita dan juga pemirsa sejauh mana Ibu DP3A ini menjaga dan melindungi hak-hak sipil anak khususnya di Kota Bandung. Ya, terima kasih. Jadi memang di saat sekarang layanan KIA itu memang dalam momen yang pas kita sedang memperingati Hari Anak
nasional ya, khususnya nanti puncak acaranya kita untuk Kota Bandung akan kita laksanakan tanggal 21 Agustus. Mudah-mudahan rekor muri yang kita harapkan itu untuk penyerahan KIA bisa diterima oleh pemerintah kota dan Kejari. Ya. Jadi bagaimana di pemenuhan KIA ini, KIA ini masuk di klaster 1. Kalau di pelaksanaan kota layak anak, berbentuk akte kelahiran dan kartu identitas anak. Di samping itu juga sebetulnya ada informasi layak anak, juga di dalamnya adalah bagaimana partisipasi anak di dalam berbagai proses pembangunan yang kita tuangkan dalam bentuk musrenbang anak juga di situ. Jadi KIA itu salah satu hak sipil di antara 2 indikator yang lain, karena di klaster 1 itu ada 3 indikator. Nah gitu, jadi kami mendorong tadi kolaborasi ya, karena eksekusinya itu tersebar di semua perangkat daerah untuk perwujudan sebetulnya tidak hanya klaster 1 saja, ada klaster 1 sampai dengan 5 yang menyebar di beberapa perangkat daerah. Nah, hak sipil ini adanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ilanya juga ada di Disdarpus, ada di Diskominfo, bagaimana agar anak-anak di Kota Bandung juga mendapatkan informasi yang layak tentang berbagai ilmu pengetahuan yang ada gitu ya untuk anak, termasuk bagaimana partisipasi anak dalam musrenbang ini. Mereka dilibatkan dari mulai musrenbang kelurahan, kecamatan sampai juga di tingkat Kota Bandung. Sehingga dengan kembali lagi ke KIA, diharapkan bahwa 100% anak di Kota Bandung, salah satu perlindungan anaknya berarti bisa terwujud dengan adanya akte kelahiran dan KIA-nya bisa 100% nanti ke depan. Gitu, sehingga akan mendorong kita predikat Kota Bandung menjadi KLA-nya mudah-mudahan bisa meningkat. Dengan gitu. Indikator tadi adanya KIA. Dengan gitu indikator, ya, kami hari tahun ini sudah mendapat alhamdulillah naik 1 tingkat. Dengan predikat Nindya, mudah-mudahan tahun depan bisa utama dengan dorongan salah satunya dari pemenuhan hak sipil ini. Dari kartu identitas anak ini. Jadi tidak bisa dilepaskan dari patatan. Tidak bisa, tidak bisa. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Meskipun menjadi leading sektor ya. Kita akan teruskan perbincangan kita, namun kita harus jeda kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward. Awali hari dengan dialog penyejuk hati. Agama ini sejatinya memang didesain dari awal itu sebagai agama yang penuh dengan as-salam. Dia memberi kedamaian kepada siapapun, Mbak Eva. Allah membukakan pintu keberkahan dengan basmalah. Saksikan Gapai Kemuliaan Senin sampai Jumat jam 4 pagi lewat 45 menit serta Sabtu dan Minggu jam 5 pagi di CNN Indonesia. Good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Para aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jakarta seminggu sekali wajib menggunakan transportasi publik. Jangan lewatkan Good Morning Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan, pemberi solusi bagi kehidupan. Wadah mereka untuk berkreasi, untuk aktualisasi. Satu bayi itu menghasilkan 1 kilo lebih popok sekali pakai. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Kalau laki-laki boleh bermimpi, demikian juga perempuan. Dan berilah kesempatan yang sama bagi mereka. Di konten kreator jangan cuma memikirkan konten, pelajarilah delivery. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar. Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Waspada terhadap kejahatan yang terjadi di sekitar. Menemani pagi Anda, ikuti rangkuman berita kriminal yang terjadi di Indonesia. Pelaku pencurian hewan ternak di wilayah Ciamis, Jawa Barat berhasil dibekuk petugas. 2 pelaku dan barang bukti 6 ekor kambing turut diamankan aparat. Jangan lewatkan Lacak Kriminal, Senin sampai Jumat jam 12 siang lewat 15 menit, live di CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih terus menyaksikan CNN Indonesia Forward. Tadi terpotong yang disampaikan oleh Bu mengatakan bahwa tidak bisa berdiri sendiri, ada kolaborasi bersama dengan dinas lain, tentu saja dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disdukcapil Kota Bandung. Pak Tatang mengatakan bahwa ada 52.000 lebih kartu yang sudah diserahkan, begitu apakah berhenti sampai di sini atau justru jumlahnya akan semakin banyak Pak Tatang? Jawabannya kita lebih bersemangat. Kenapa? Karena terkait dengan capaian kartu identitas anak ini, sesungguhnya dari data existing kependudukan ini kita masih jauh, ya masih jauh. Hanya saja melalui program kolaborasi ini mengakselerasi terkait dengan cakupan pemenuhan kartu identitas anak. Jadi jumlah data anak-anak di Kota Bandung ini berdasarkan data konsolidasi bersih semester 1 2025. Jadi kita merilis data kependudukan itu per semester, Mas. Baik. Nah, ini tidak kurang dari 24,70% itu anak-anak. Oke. Nah, jadi lebih dari 640.000 anak-anak yang di Kota Bandung. Namun demikian, Dirjen Dukcapil ini memberikan target untuk pemenuhan KIA itu sebesar 62%. Jadi 400.000 lebih. Nah, sebelum adanya kolaborasi kegiatan ini, Mas, capaian kita itu baru 89% dari target cakupan. Nah, hadirlah program kolaborasi ini, tercapailah 52.000 10 keping. Ini cakupan kita ini di bulan Agustus ini sudah melebihi 100%. Sudah melebihi 100%, alhamdulillah. Nah, jadi kita akan terus melakukan akselerasi ini, terutama melalui gerai-gerai layanan kita dan tentu saja melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Antara lain kita punya inovasi Kisanak, pembuatan KIA untuk anak, bersama-sama dengan distrik kita melakukan pelayanan di sekolah-sekolah. Waduh, menarik namanya Kisanak begitu ya. Nah, ini saya langsung ke distrik saja. Bapak di distrik bagaimana Pak untuk memonitor ya orang anak yang sudah mendapatkan KIA dan juga yang belum? Dan bagaimana ketika anak ini belum mendapatkan KIA? Lagi-lagi harus koordinasi dengan Pak Tatang ini rasanya ya. Iya, betul. Betul, jadi kalau di distrik itu kita monitoringnya kepada anak yang ada di satuan pendidikan. Kalau di luar satuan pendidikan kita tidak bisa kontrol, tapi anak yang ada di satuan pendidikan itu bisa kita kontrol, sehingga memang sebelum ada program dari kejaksaan juga sudah ada Kisanak, satuan pendidikan sudah mengakses aplikasi Kisanak yang dibuat oleh Disdukcapil. Nah, dengan adanya program kejaksaan ini lebih mempercepat gitu, akselerasi tadi kata Pak Kadis gitu. Jadi nanti kita akan memonitoring berapa anak yang ada di satuan pendidikan yang sudah menerima KIA dan berapa yang belum menerima KIA. Dan itu akan kita sampaikan ke Disdukcapil bahwa di Dinas Pendidikan masih ada berapa orang yang belum mendapatkan KIA dan mungkin secara bertahap nanti ditindaklanjuti dengan Disdukcapil. Syukur-syukur nanti kalau kejaksaan ada lagi program seperti ini mempercepat gitu ya. Itu saja mungkin. Jadi Disdik akan memastikan kalau semua anak akan mendapatkan KIA. Dengan harapan nanti semua anak yang ada di satuan pendidikan mendapatkan KIA. Baik, pembahasan kita semakin menarik, tetapi karena keterbatasan waktu kita langsung ke Kejari untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Bapak untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Oke, baik. Terakhir nih Mas Kiki, saya ingin menyampaikan bahwasanya terkait kartu identitas anak ini, kita tidak semata berbicara soal teknis administratif pendataan, tapi ini melainkan merupakan bentuk ya perwujudan pengakuan resmi negara atas kewarganegaraan warga negaranya. Ya, ini juga berbicara soal jaminan atas suatu hak, sehingga kemudian saya mewakili Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan juga mewakili teman-teman pemerintah Kota Bandung ingin mengimbau kepada masyarakat ya, Bapak Ibu yang anak-anaknya masih belum punya KIA untuk segera kemudian mendata, ya, untuk segera kemudian mendaftar ke Disdukcapil setempat gitu untuk segera kemudian dibuatkan kartu identitas anaknya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu yang sudah memberikan informasi kepada wargi Bandung dan juga Jawa Barat. Bu selamat Hari Anak Nasional yang paling penting ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk semua anak warga Kota Bandung. Selamat Hari Anak. Baik, wargi Bandung dan juga Jawa Barat, demikian CNN Indonesia Forward kali ini. Saya Kiki Haryadi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.